Hai lovers, berjumpa lagi bersama saya Tika Novianti dan tentunya saya tidak sendirian. Kali ini saya ditemani dengan host-host cantik dan juga dengan Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Syahrul Yassin Limpo. Nah, kita mau ngobrol apa, pembahasannya apa, dan topiknya seperti apa? Langsung saja yuk, kita ngobrol-ngobrol santai bersama Bapak Menteri Pertanian. Halo Pak Menteri, selamat siang Pak. Selamat siang, salam sejahtera. Pak Menteri, di momen Hari Kopi Sedunia ini kita mau tahu nih, Pak Menteri kesehariannya kan suka minum kopi, kira-kira jenis kopi apa sih Pak yang biasa jadi favorit seorang Pak Menteri? Saya semua kopi masuk kok. Oke. Kena kopi, ya apa aja. Ada Robusta, ada Arabica, ada yang dari Aceh, ada yang dari Papua, ada yang dari Toraja. Semua daerah punya kopi kan. Oleh karena itu kopi oke aja semuanya. Tapi kalau yang favorit apa Pak? Yang paling suka gitu kalau minum? Setiap hari mungkin ya Pak Menteri minum. Karena aku pindah-pindah setiap hari juga beda-beda. Oh ya luar biasa. Ya, dan pasti saya dikasih kopi. Pasti bisa Nah, kopi itu membuat kau punya komunikasi dengan otakmu, penunjang inspirasi yang ada. Itu arti kopi. kopi. Biasanya Kopi, kopi kan? apa? Kopi. K-nya apa? Komunikasi. Komunikasi. O-nya by otak. Otak. P-nya penunjang. Penunjang. I-nya Inspirasi. Wow. Itu. ada singkatannya ternyata kopi ya. Kamu tahu nggak bagusnya kopi untuk perempuan? Apa tuh Pak? Bisa bikin diet. Oh iya. Iya. Kopi buat kita nih Kak. Betul banget Menjaga tubuh. Bahkan kan kopi membuat detox juga dalam tubuh yang kuat. Saya nggak tahu, saya cuma baca aja dan dibilangin gitu untuk membela diri kan bahwa saya minum kopi enak. Bahkan terkadang kalau satu hari nggak minum kopi ada yang kurang gitu ya Pak ya. Oh, kalau saya sakit kepala kalau nggak minum kopi. Begitu hebatnya kopi pada diri saya. Tapi kopi dalam arti tadi itu Oke. komunikasi dengan otak, penunjang inspirasi. Iya nggak? Iya betul. Udah benar nggak? Benar banget Pak. Benar ya? Benar banget. Iya. Masalah Berarti lebih cemerlang kalau udah minum kopi apa ya? ya paling tidak kan kamu mulai sesuatu komunikasi. Yuk kita minum kopi. Di kopi break aja yuk, gitu kan? Itu kan sesuatu yang di kafe aja. Kafe itu mulai dari kafe sebenarnya dari kopi menurut pikiran saya. Gitu. Dengan kopi bisa mengakrabkan kita dengan orang-orang yang belum dikenal mungkin ya. Jadi dengan kopi kita bisa ngobrol santai, lebih rileks ya Pak jadinya. Iya, saya kira memang iya. Biasanya Bapak kalau minum kopi di pagi-pagi atau hanya saat meeting saja atau kapan nih Pak? Yang paling bagus kopi itu agar metabolismenya tertunjang ya pertengahan pagi, tau nggak tuh? Dengan pagi. Kalau sore banget banyak juga orang mengatakan dia nggak bisa tidur karena kafeinnya terlalu besar kan. Oleh karena itu pertengahan pagi itu membuat kita gairah kita makin hadir gitu loh. Metabolis kan kita butuhkan aktivitas yang tinggi itu pada pagi dan siang gitu. Sore udah mulai ya sedikit. Tapi bagi menteri sih 24 jam. 24 jam. Itu nggak bisa tidur tuh Pak, kira kalau 24 jam minum kopi ya? Oh, saya kopi nggak membuat saya, itu mungkin karena udah terbiasa sih. Harus ada kopi di mana-mana. Dan kerennya lagi kopi Indonesia ini sudah mendunia ya Pak ya. Maksudnya banyak kan kopi-kopi dari luar negeri, tapi justru orang luar negeri juga ngambil dari kopi Indonesia, kopi lokal kita. Negara lain juga punya kopi. Tapi kita kan secara subjektif harus mengatakan bahwa kopi kita yang terbaik. Karena orang juga lakukan seperti itu. Nah sekarang ini bagaimana terus kita tingkatkan kualitas kopi kita. Salah satu adalah memperbaiki varietasnya dan menyesuaikan dengan kontur tanah. Kalau dataran rendah kopi apa yang cocok, dataran tinggi kopi apa yang cocok. Terus coba memperbaiki budidayanya, tetapi tidak hanya itu, paskanya pun harus diajarkan pada rakyat. Salah satunya jangan dia memetik kopinya pada waktu dia masih hijau, karena tentu pembelinya sudah ada, pembelinya udah nunggu, akhirnya kualitasnya turun. Sesudah itu memfermentasi kopi itu kan membutuhkan juga teknologi. Artinya sehingga ya katakanlah tingkat kematangannya sebagai kopi dan lain-lain itu bagus. Kemudian dilakukan lagi seleksi gitu loh. Baru masuklah kepada
bagaimana ya membuat kopi yang ya terindustrikan. Dari sana baru kita dapatkan kualitas kopi yang baik. Saya kira sudah saatnya ada 3 hal yang dilakukan oleh Kementan: memperbaiki budidaya, terus menggrade paskanya agar paskanya bisa berkualitas yang tinggi. Kalau kopi yang muda pasti rasanya nggak enak. Tingkat kematangannya harus diukur. Dan setiap daerah memiliki karakter, spesifikasi sendiri. Dan tentu saja kita berharap penyuluh kita, Dirjen Perkebunan bersama jajaran harus betul-betul ya bisa mengedukasi rakyat seperti apa paskanya. Sesudah itu menseleksi yang mana yang grade 1, grade 2, grade 3, ya, sampai pecahnya juga harus. Dan kemudian bagaimana mengindustrikannya. Sesudah itu market yang mana yang cocok. Tidak semua orang suka dengan Arabica yang agak asam. Tidak semua orang yang suka dengan Robusta yang sangat soft gitu loh. Kalau saya mencampur antara Arabica dan Robusta, bahkan kasih coklat sedikit akan sangat nyaman. Gitu. Nah Pak, kalau misalkan anak-anak muda sekarang kan paling suka tuh minum kopi di tempat yang mungkin hits gitu ya. Nah, kebanyakan tuh sukanya dari produk luar ya nggak sih? Nah, gimana sih Pak untuk produk dalam negeri ini, produk kopi dalam negeri supaya nggak kalah hits sama produk-produk luar? Ya, sebenarnya yang kalau sudah di market itu sudah bukan topoksi Kementan. Banyak pihak yang harus mentopoksikannya. Artinya menjadi kewajiban ya kementerian lain, para pedagang kita, para industri kita. Tapi sebenarnya sih apa bedanya kopi yang katakannya di Starbucks dan lain-lain ya? Karena mereka juga ngambil dari kopi kita. Kemudian kita beli lagi kembali kan. Sekarang kan tinggal meroster atau apa namanya tuh kopi kita, kemudian ada penjualan yang lebih instan gitu loh. Saya sih suatu saat bermimpi ada support kuat dari berbagai lembaga pemerintahan agar tidak ada pompa bensin, Pak Sekjen, tidak ada pompa bensin yang tidak buat tempat kopi, kedai kopi gitu ya. Jadi jangan lu Starbucks, Kentucky melulu. Kenapa nggak buat sendiri? Nah kamu di mana? Mau buat di mana? Kamu mau buat yuk. Kan tinggal buat dia punya packaging yang bagus, di mana harganya lebih murah, rasa kopinya lebih enak, pemasaran kopi lebih bagus. Kenapa? Ya kalau misalnya ada gubernur, bupati mensyaratkan semua pompa bensin harus ada, semua galail, semua supermarket harus ada kopi Indonesia, pastilah kopi Indonesia akan menjadi bagian. Dan ini kan soal selera. Menurut saya selera itu tinggal dibiasakan. Gitu. Are you agree about that? Yes. Bener nggak? Iya benar banget. Yakin? Iya sebenarnya Kamu sama benar? itu Pak. Ya kenapa nggak buat? Buat aja yuk. Nah aku mau di pompa bensin sini, buat ini. Nah gitu. Nah tentu saja kita pakai, kita berpikir dipromosi dulu gitu loh dan lain-lain. Oke Pak. Iya enggak? Bener enggak? Tapi kau ini ngobrol dulu nggak kasih kita minum kopi. Pak. Nah kalau ini kopi apa nih Pak kira-kira yang Bapak minum sekarang? Kopi apa nih Pak? Kopi hitam biasa atau pakai gula? Kopi luwak. Kopi luwak. Kopi luwak, kopi. Juga, Pak, ya? Iya, tapi kopi luwak itu tidak harus dari luwak lagi. Teknologi dan litbang kita membuat kopi kita sebenarnya sudah bisa difermentasi dengan gaya luwak gitu ya. Gitu. Jadi tidak harus dengan luwaknya sendiri. Tapi kalau luwak juga ya bagus juga. Nah, motivasinya mungkin Pak untuk teman-teman petani di Hari Kopi Sedunia ini gimana Pak? Tanam kopi lebih banyak. Ayo. Kopi itu satu kelebihannya menurut saya bisa disimpan berlama-lama kan. Sehingga marketnya nggak perlu buru-buru banget. Jadi
Dan kopi bisa tumbuh sekarang di dataran rendah. Dulu kan harus tinggi di atas 800 sampai 1200 baru bagus untuk kopi, enggak. Varietas kita sudah ada yang untuk itu ya Pak. Apalagi kalau Robusta itu kan bisa di. Oke, demikianlah Tani Lovers ngobrol santai kita bersama Bapak Menteri Pertanian tentunya di momen Hari Kopi Sedunia. Jangan lupa ditonton, di subscribe dan juga di like. Kopi Indonesia. Oh.